pasar Nabi dahulu ada yang baru dari masjid beliau. Pasar pertama Rasul itu yang disebut dengan Suq Al-Manaqah namanya, yang dibuat oleh Rasulullah. Sekarang berada di wilayah barat dari Masjid Nabawi. Sekarang area kosong saja. Itu daerah pasar dahulu, termasuklah masjid-masjid kecil di bagian barat arah ke kiblat. Yang ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah atau Masjid Musalla. Di sana ada Masjid Umar bin Khattab. Dahulu itu wilayah pasar. Dan dahulu ketika azan pertama di masa Utsman bin Affan ketika akan Jumat, di mana azan pertama di kerajaan? Di tengah pasar, tidak ada musajid kan? Kenapa di tengah pasar? Seorang biasanya kalau di pasar itu lupa kartu. Dia metong bangku. Nah, makanya azan pertama sebelum Jumat dahulu di mana? Di pasar. Nah, itu yang kemudian diambil oleh sebagian orang menjadikan azan 2 kali ketika sebelum Jumat. Pada masa Nabi tidak ada azan 2 kali waktu akan Jumat. Azan cuma satu kali. Nah, kembali kita kepada perkara masjid tadi. Jadi karena itu masjid adalah sentral. Kalau kita berbicara tentang imaratul masjid, memakmurkan masjid, dengan apa masjid itu dimakmurkan? Adalah dengan sholat berjamaah. Tetapi sayang, banyak orang yang mengabaikan ini. Sebenarnya orang yang mengabaikan hadir ke masjid, yang sangat terkhusus tentu yang menjadi beban ini laki-laki, sudah tersinggung semestinya dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 17 itu. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum. Jadi orang-orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid Allah selama mereka bersaksi atau menyatakan kekufuran dengan diri mereka sendiri. Mereka itulah yang hancur lebur amal mereka, finnarihum khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Innama ya'muru masajid Allah, ayat 18-nya dalam surah At-Taubah itu. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi orang namanya itu masjid caca orang membaca itu. Artinya kita sudah dapat bahwa perintah untuk hadir ke rumah Allah itu sepakat ulama itu tertuju kepada laki-laki dan dilaksanakan berjamaah itu di mana? Di rumah. Itu tugas kami apa? Ya kecil ibu-ibu. Tugas ibu-ibu menganan apa-apa. Itu tugas pertama tuh. Jadi sayang itu ditunjukkan dengan mengingatkan ibadah. Jangan dunia ini satu dan dikajar. Jadi kamu ingin ibu-ibu kau sadi mencari apa-apa indah kamu saja. Bukan hanya karena tidak mampu pergi pulang saja. Sadi di panik dah aku mencari mengajar dunia. Anak di akhirat nampak kalau serupa itu. Tapi yang pasal apa-apa jangan kesimpuan lo. Benda dikecil ini bangkit lo simbabau dengan kehususan seorang. Nah, kemudian setelah hukum untuk laki-laki jelas, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga disuruh untuk hadir ke rumah Allah melakukan salat berjamaah seperti laki-laki? Jawabannya adalah sepakat ulama. Sepakat, tidak ada ikhtilaf.
bahwa wanita tidak diperintahkan untuk hadir, ke masjid untuk sholat berjamaah sebagaimana perintah kepada laki-laki. Sepakat ya? Jadi keliru tuh bapak kalau ada panggilan azan, enak kamu saja itu, udah pak, dulu lah. Nah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita tidak dibebani untuk datang ke masjid sholat berjamaah sebagaimana beban itu diletakkan di pundak laki-laki. Itu sepakat. Jadi bagi ulama yang mengatakan sholat berjamaah wajib pun mereka katakan itu hanya untuk laki-laki, wanita tidak wajib. Bagi ulama yang mengatakan sunnah muakkadah pun itu bagi laki-laki, wanita tidak dibebankan sunnah muakkadah untuk hadir. Nah, muncullah kecemasan sebagian orang kalau model itu fatwa dijalankan langgam saja. Betul, isi musaji kok ini mayoritas adalah dengar ya bapak tuh. Mayoritas itu. Nah, terus bagaimana kita menjawab? Jawaban yang pertama adalah agar bapak-bapak sadar bahwa kerajuan jadi kekok itu. Jadi jangan heboh deh merabui kursi di dewan saja. Bapak kena corong, kok kursi gua dapat kelebihan mana emansipasinya? Awak nama lagi peluang pertama. Di mana ambilnya dulu peran kok? Di masjid. Nah, karena itu jawaban pertama. Kalau ingin masjid tetap diimarahkan, makmur dengan umat, siaran paling utama bertanggung jawab memakmurkan dengan hadir berjamaah adalah laki-laki. Kalau bapak nanda di sekolah menengah atau apa-apa nanda hadir, nah ibu mau pasal. Nah. Tapi kita lanjutkan kajian. Tapi apakah wanita memang tidak perlu hadir ke masjid? Nah, itu persoalan. Masalah yang muncul hanya satu bahagian, yaitu tentang beban untuk berjamaah di masjid. Tapi ingat, karena peran dan fungsi masjid bukan satu saja, bukan hanya untuk berjamaah, jangan ada pula kesimpulan bahwa manusia tidak perlu ke masjid. Nah, kesimpulan itu yang tak tepat. Kalau ada nanti orang yang membantah, itu kesan tiang letu, ustaz-ustaz kini menyuruh awak ke masjid. Padahal kecil Nabi, salat wanita itu buyutuhunna, rumah mereka itu khairun, lebih baik untuk mereka. Itu kan persoalannya satu masalah, yaitu tentang salat berjamaah. Nah, kalau masalahnya ciet jadi pukul atau semuanya. So ada saatnya wanita juga harus disuruh keluar untuk hadir berjamaah, bahkan dalam sholat sunnah. Bila itu? Hari raya. Hari raya malah Nabi menyuruh mengeluarkan wanita haid sekalipun keluar. Anak-anak gadis yang cantik menarik pun keluar. Yashhadna, mereka ikut menghadiri majlis hari raya tersebut. Cuma mereka ya'tazilna, mereka menghindar dari saf-saf orang sedang sholat berjamaah. Ini duduk sedekah. Kemudian terkait dengan menuntut ilmu,
Dalam perkara menuntut ilmu antara laki-laki dan wanita dalam perkara ini tidak dibedakan. Karena tegas Nabi katakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita meletakkan hukum, nak wajib tadi saja. Sehingga kalau kita lihat bagaimana situasi di zaman Nabi tentang keberadaan wanita dalam salat berjamaah, apa yang kita temukan? Sepakat ulama berdasarkan hadis-hadis sahih bahwasanya ini sahih mutawatir. Sabatal ahadits sahihatul mutawatiratu anna nisa. Jadi ada terbukti, tidak ada keraguan, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, bahwasanya wanita kunna yashhadna salawati jami'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wanita-wanita sahabat hadir salat berjamaah bersama Nabi. Itu tidak bisa dibantah, itu fakta. Pertanyaan awak, apa wanita sahabat tidak tahu jo hadis salat di rumah itu lebih afdal? Atau wanita sahabat kau tidak ketujuh nama yang afdal? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus ditujukan ke setiap orang yang terkadang menyampaikan fatwa hanya menimbang satu dalil itu. Sebab akhirnya ada orang, ibu kau mengapa saja kau rumah salah? Tidak model itu berfatwa. Sebab Nabi SAW tidak pernah menolak wanita yang hadir ke rumah Allah untuk berjamaah bersama beliau. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih bahwa wanita-wanita sahabat hadir di masjid Nabi berjamaah bersama Nabi. Bahkan istri-istri beliau bukan hanya salat fardu, bahkan salat malam. Pernah Bapak dan Ibu mendengarkan kisah riwayat ketika Nabi masuk ke dalam raudhah, tiba-tiba beliau menemukan tali terikat di satu tiang di dalam raudhah. Di dalam raudhah asy-syarifah ada tali yang terikat, ada tali takabek. Datang beliau, ini tali apa? Barang kau ada tali takabek sekalian. Siapa punya? Kata sahabat yang lain, li Zainab. Rupanya tali itu punya istri beliau, Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh kanat tusalli bil-lail. Ini dalam masjid. Zainab salat di malam hari. Idza fatara, apabila badannya terasa letih, ta'allaqat bi, dia bergantung dengan tali itu supaya terus salat. Kok Zainab dulu ya? Zainab kini ibu dan tahu. Ta'allaqat, bergantung dia untuk tetap salat. Apa kata Nabi memberikan petunjuk? Nabi tidak melarang dia hadir, tapi Nabi mengatakan, halu, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum, hendaklah salat seseorang kamu ala nasyati, sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia sedang kuat, lakukan. Fa idza fatarat, kalau terasa dia lemah, dia sudah duduk.
Tidak usah dipasukkan seperti itu. Itulah kira-kira pesan. Ini menunjukkan bahwa wanita juga bahagian dari jamaah yang hadir memakmurkan rumah Allah. Itu betul. Apa dan ibu-ibu pernah mendengar kisah tentang mimbar Nabi? Diriwayatkan dalam kitab Sunan bahwa Rasulullah SAW ketika awal masjid dibangun tidak punya mimbar, sehingga kalau beliau berceramah atau memberikan tausiah penjelasan kepada umat, beliau berdiri di tengah-tengah masjid, dan bersandar di satu tiang yang ada di dinding masjid paling depan. Bersandar di sana, dekat mihrab beliau. Jadi tentang itu beliau salat mengimami. Nah, ada tiang di sanalah beliau. Jadi selesai beliau kalau salat, ada yang ingin sampaikan kepada umat, beliau maju ke depan, berdiri bersandar pada tiang tersebut. Nah, siapa yang punya ide dalam satu riwayat untuk dibuatkan mimbar wanita? Ya Rasulullah, inna li'ula najah. Ya Rasulullah, saya punya anak najah, tukang kayu. Bagaimana kalau dia buatkan untuk engkau mimbar tuhatibun nas 'alaiha? Engkau kalau berkhutbah, berceramah di atas itu. Bahkan ada riwayat lain mengatakan hatta narak, sehingga kami dan belakang nampak engkau. Akhirnya kata Nabi, insyaallah, kalau itu yang kau mau silakan, dibuatkan. Kemudian diletakkan mimbar pada posisi mimbar yang sekarang, tapi bukan mimbar yang sekarang itu. Ada sebagian orang yang tidak tahu sejarah ini. Mimbar Nanado itu dicium-cium begini. Itu mimbar baru. Di dalam Masjid Nabawi ini, di dalam Raudhah itu, tidak ada peninggalan Rasulullah, tidak ada peninggalan Rasulullah selain apa? Jasad beliau yang ada di dalam. Jadi tidak ada kubahnya, tidak tiangnya, tidak. Nah, setelah mimbar itu ada, akhirnya saat beliau akan memberikan tausiah, beliau naik ke mimbar. Sampai di mimbar, dari situlah terjadi kisah. Terdengar ada tangisan menghibah-hibah, bagaikan seorang wanita kehilangan anak gadisnya. Semua orang mencari sumber suara, siapa yang menangis? Nabi mau ceramah, ada pula menangis. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu muncul dari tiang-tiang tadi. Tiang itu dari pohon kurma, dari tiang yang tadi biasa dijadikan tempat bersandar oleh Rasulullah. Nah, ketika itu Rasul turun, kemudian beliau peluk tiang itu, beliau usap sehingga dia diam. Nah, tiang itulah posisinya sekarang tepat di samping mihrab Nabi, tertulis di atasnya Ustuwanah al-Mukhallaqah. Tapi jangan dikatakan itu tiangnya, enggak. Tentang itu dong. Nah, di situ juga dalam kisah itu kita dapat tahu bahwa wanita juga hadir. Dan kemudian di zaman sahabat, bahkan ada yang mengatakan itu di zaman Nabi. Sampai hari ini ada pintu yang khusus diberi nama dengan babun nisa, pintu wanita. Sampai hari ini. Ada mengatakan di zaman Umar bin Khattab, ada yang mengarawakan itu dari Nabi masa Nabi, bahwa mereka meminta, para wanita meminta agar dibukakan untuk mereka pintu tersendiri supaya jadi gang senggol itu. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis
baik yang ada di dalam kitab hadis maupun yang dinukilkan oleh para ahli sirah, ahli sejarah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa an-nisa, wanita yashhadna, wanita hadir di rumah Allah, di Masjid Nabawi bersama Rasul, baik melakukan salat berjamaah maupun dalam rangka bermajlis ilmu. Itu ittifaq. Nah, karena itulah, karena Nabi tahu wanita juga ingin untuk hadir dalam momen-momen seperti itu, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dan ada juga tentu ada di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tamna'un nisaa min al-khuruj ila al-masajid bil-lail. Apa kata Nabi? Jangan kamu halangi wanita untuk datang ke masjid di malam hari sekalipun. Dan di dalam hadis Ibnu Umar juga, la tamna'u nisa'akum, jangan kamu halangi wanita-wanita kamu al-masajid untuk hadir ke masjid-masjid, wa buyutuhunna khairun lahunna, walaupun rumah mereka itu lebih baik untuk mereka melakukan salat. Artinya apa? Kehadiran wanita di rumah Allah hukumnya boleh. Itu kesimpulan. Apa-apa kok tidak wajib atau sunat seperti laki-laki. Lainlah diskriminasi Islam. Tidak. Karena syariat itu adil. Kalau beban untuk hadir ke rumah Allah disamakan antara laki-laki dan perempuan, maka ibu-ibu akan kepayahan karenanya. Kenapa? Karena tugas-tugas yang ada pada wanita menuntut mereka untuk bertahan terkadang di dalam rumah. Contoh, gimana? Jadi protes lo syariat, laibo syariat kena protes lo. Tidak mungkin kalau seluruh orang yang punya bayi wajib pula untuk kamu saji. Itu jadi playgroup, jadi cukup. Nah, kalau anak yang kecil-kecil itu dibawa, jadi membawa anak kecil ke masjid itu jangan dikatakan boleh. Carilah di Turki orang main-main saja. Tidak, itu tidak dasar hukum betul. Anak-anak bermain di masjid tidak dilarang, benar, tetapi bukan dijadikan tempat permainan. Bukan berarti dibiarkan mengganggu kekhusyukan ibadah. Ada orang keliru kadang memahami itu. Bawa anak ketek, kau menangis, situ menangis, kau mengeyak, silakan mengeyak. Ustaz ke ceramah lah kari itu tanggi daripada Ustaz. Makanya anak kecil yang akan dibawa ke masjid itu ada syaratnya. Yang pertama dia telah balik, yang kedua dia telah pandai menjaga adab berjamaah di dalam majlis. Kedua itu dulu. Tidak satu dibawa. Apa dalilnya? Nabi saja ketika mendengar bayi menangis dan beliau khawatir ibunya ada di belakang beliau, sengaja beliau pendekkan bacaan ayat. Khawatir terganggu kekhusyukan ibunya dan orang lain. Jadi mengganggu kekhusyukan dan ketenangan ibadah di dalam masjid tidak dibolehkan. Itu makanya jangan suara dan babau nak bayi saja sudah dimakan encak nak masjid. Makanya man akala syaran makan dari 2 buah kayu itu kata Nabi, jangan kek kau untuk solat. Apa itu?
As-thum wal basal, bawang putih dan bawang merah. Tapi yang dipahami pada waktu ini apa? Itu kan bisa awak tak saji. Awak ada nak pakai bawang. Kalau orang Arab bawang tu jadi bagato, dia semua orang untuk patai. Kulit-kulit itu dimakannya. Nah itu membawa aroma yang tidak baik. Itu makanya kalau mau ke masjid, ya sudah gosok gigi dahulu. Kalau ada yang makan tadi yang berbau yang membuat tidak sedap, nah sebaiknya dihilangkan dahulu. Baru kita hadir di rumah Allah. Makanya khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambil segala perhiasan dan membuat kita nyaman dan orang nyaman ketika kita hadir di rumah Allah. Pada asalnya memakan makanan itu tidaklah haram. Semua yang makan jengkol haram tak? Tidak. Makruh. Kalau akan hadir di majlis bersama. Tapi kalau ambo makan jengkol ya, tapi akan hadir di majlis para pencinta jengkol ya tersalah kan? Karahahnya itu makruhnya itu disebabkan penyebabnya karena mengganggu suasana. Tapi kalau tidak, ya tidak. Makanya kalau orang makan jengkol, kemudian makruh saja gambarnya sampai habis bau dia tersalahnya. Itu dikatakan karahah karena sabab, makruhnya karena sabab. Kalau sababnya hilang, ya tidak ada lagi. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi dengan demikian, apa hikmahnya maka wanita tidak dibebani? Karena mereka memiliki kondisi-kondisi, situasi-situasi yang tidak sama dengan laki-laki. Kalau dibebankan kepada mereka kewajiban sebagaimana dibebankan kepada laki-laki, atau diperintahkan mereka sebagaimana perintah yang ada pada laki-laki, maka itu akan menjadi masyaqqah, kesulitan bagi wanita. Seperti kasus tadi. Termasuk terkadang kasus bahwa wanita menyiapkan sebagai tanggung jawab dia di saat suaminya keluar mencari nafkah. Kemudian suaminya akan pulang dan menjadi kewajiban atas karena suaminya telah bertanggung jawab seperti itu. So ada yang mengecewakan, awak kan tak wajib masak ruyah. Aduh Ustaz kecil itu. Iyo, kalau dah dia belanja dah bisa masak. Tapi kalau suami awak mencari keluar, lanjut pikul tanggung jawab nafkah, kewajiban untuk masak. Kewajiban untuk menyelenggarakan, menyediakan kebutuhannya. So itu muqabalah mana? Berhadapan-hadapan. Nah dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan wanita kemudian dibebankan pula. Jadi tugas-tugasnya lebih mengikat dia untuk banyak berada di dalam rumah. Nah karena itulah makanya syariat hibah kepada wanita membebankan sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi tidak ketek. Sama dengan kadang kalau orang memahami hadis, tak ada di dunia makhluk yang kurang akalnya separuh agamanya melainkan wanita. Langsung sekian wanita, Ustaz baru kecil kurang akal. Saya katakan naqisatul akal bukanlah suatu cacat, bukan suatu penghinaan. Itu menunjukkan apa? Bahwa wanita tidak terus mau hanya main akal saja. Separuh akalnya jangan tak masuk perasaannya. Tapi apakah itu kekurangan? Tidak. Kalau wanita kau berpikir dengan nalar seketahui, mana saya apa-apa. Jadilah kalau orang punya anak kecil, sedang ngasih makan, anak buang air. Kalau dia ada apa-apa itu murah saja. Anak kau tuan, anak kau. Maka anak kau saja sudah kau nawak ni. Ada bicara ni ibu-ibu. Berhenti dia makan, dia cuci tangan dia, dia kamera anaknya kadang sudah itu dia berasian, sudah itu dia letak tu makan aja dia.
Kalau dia ikut, dia berpikir muntahnya tuh. Nah itu rasa. Jadi dikatakan naqsatul akal itu apa maknanya? Mereka sering terbawa oleh suasana perasaan. Dan itu perlu, dengan itulah kelangsungan kehidupan manusia. Makanya kasih sayang ibu itu banyak dalam masuk akal. Kalau dipikir juga akal, mungkin orang kecil aku kira itu bermain. Tapi dia tak peduli. Nah itu perasaan. Nah itu dikatakan naqsatul akal. Makanya kalau kebayuk ya ibu-ibu ada jadi rumiang selesainya dalam perasaan ibu. Ya salah ibu. Padahal dia salah. Aku ajak mengaji ibu. Itu orang-orang yang meminta-minta di jalanan. Jadi itu melanggengkan namanya. Kalau kamu membantu cari tuh ada panti asuhan. Tuh ada tampik-tampik di situ membantu orang-orang yang kekurangan. Payah di sini lagi ya. Tapi nanti jalanan di lampu merah berbagai macam tidak usah. Kenapa? Karena itu tidak tampiknya orang-orang itu. Awak ibu batu. Tapi kalau dibiarkan seperti itu kan merusak tatanan sosial dan dilarang di agama. Nah, tapi itu praktekkan dia bapak itu ada ibu sebelah. Orang teman-teman tidak diagih lama-lama tu ibu dia mencuri. Gila ibu. Padahal kaji tadi baru dibaca. Udah ibu dia tu ada. Itulah. Agar naqsatul din. Kalau kurang agamanya apa? Ya bukankah ibu-ibu kadang di rumah dalam sebulan ada 1.000 nak salat. Jadi itu adalah apa? Sebagai peringatan kepada wanita. Ada saatnya awak menurun perasaan, tapi kadang harus perlu menggunakan timbangan nada. Ada saatnya awak harus meningkatkan ibadah. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu masih bagi yang subur. Ada saatnya kita terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersyarat suci. Nah karena itu jangan kata membaca Quran. Kau baca salamu buat jadi ustaz mengaji. Acok mendapat pertanyaan dari wanita. Hukumnya membaca Quran kalau awak sedang haid ya. Kadang balik mau bertanya kalau tidak haid dia baca Quran. Jadi pertanyaannya ketika sedang haid ini. Padahal sudah diingatkan naqsatud din. Agama kurang, barang kok kurang. Wanita sekian hari tidak bisa melakukan salat karena terhalang dan lalu disuruh mengqadha. Kenapa? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat." Kami pun diperintah mengganti puasa, mengganti salat, tak tersuruh. Artinya kurang itu. Nah, untuk menutupi kekurangan itu cara di saat barasit lipat gandakan amal itu. Aku tak ketika lah haid. Katakanlah nak baca Quran. Harusnya diperbanyak zikir ketika tidak haid. Diperbanyak salat-salat sunnah ketika tidak haid. Ditingkatkan muhasabah ketika tidak haid. Rajin bermajlis ilmu ketika tidak haid. Nah, itu untuk mengimbangi kekurangan. Itu tujuan Nabi menyampaikan. Cuma dia awak kan. Nah, jadi dengan demikian, kehadiran wanita di rumah Allah adalah kehadiran yang terpuji, bukan suatu yang terlarang. Bahkan para wali, penanggung jawab wanita, yaitu suami, orang tua, atau wali wanita, baik yang laki-laki dari keluarganya seperti saudara, dilarang oleh Nabi untuk menghalangi wanita hadir ke rumah Allah. La tamna'u an-nisa. Jangan larang wanita untuk keluar ke masjid walaupun malam. Nah, la tamna'u nisa'akum. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu untuk hadir. Kenapa? Karena persoalan kehadiran bukan hanya untuk sholat saja, tetapi ada kewajiban lain, yaitu bermajlis ilmu. Nah,
Jadi karena itu saya tidak sependapat dengan ada orang yang ingin menjauhkan wanita dari rumah Allah. Jangan. Kalau mereka afdal di rumahnya sholat, cukup jelaskan saja di rumah wanita itu sholat afdal. Contoh, contohnya jam 1:30 balik pengajian stop nih. Waktu itu aku tahu sebagian dari apa-apa pulang, makan ke rumah, pulang lah ibu. Itu kadang amalnya tuh. Kau sholat di mana ya? Sholat saya di rumah kok. Nah, afdal. Cuma boleh cambi ibu pulang dari sekolah ke rumah. Namun kasih awak lain dari kerajaan lain pula. Sangat balik keluar pengajian di rumah pukul 5 sore. Nah. Jadi dengan demikian, apa hukumnya wanita hadir untuk salat berjamaah di rumah Allah? Mubah. Hukumnya boleh. Jadi tidak terlarang. Dan bahkan dalam situasi seperti sekarang, saya malah lebih setuju wanita ini menyibukkan diri untuk hadir ke masjid untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena di rumah lu tentu perlu amal. Kenapa? Karena di rumah tuh indah kalau beribadah, nonton drakor, jadi TikTok. Nah, jadi ada sebagian orang yang berfatwa wanita tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak usah sholat ke masjid, tapi wajahnya wanita tidak sebentar apa kamu. Wanita tidak sebentar keluar. Nah, apakah lebih bagus mereka ke pasar bermain-main dibandingkan mereka datang ke rumah Allah untuk beribadah? Tentu tidak. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kegiatan-kegiatan majelis ilmu untuk wanita harus diperbanyak. Kenapa? Karena pintu masuk fitnah ke rumah tangga ini tidak bisa dibantah. Lebih banyak terbuka lebar ke pihak wanita. Itu fitnah. Banyak kok ibu-ibu nanti tujuh di berapa? Karena ibu-ibu itu guru pertama dari anak-anak. Itu masalahnya. Jadi ada suatu buku yang di situ diceritakan membaca masa depan. Itu dikatakan kalau ingin menghancurkan suatu kaum, maka lakukan 3 perkara. Rusak 3 perkara. Kalau yang 3 dirusak, bangsa dan kaum itu rusak. Yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua, pendidikan. Yang 3 adalah tokoh-tokoh wanita. Di 3 itu 7. Jadi ini dijalankan oleh orang. Tokoh-tokoh panutan, ulama, kalau di Minangkabau ini imam rendahkan kedudukan mereka, sehingga akhirnya dalam suatu masyarakat orang sambung anak satu itu akan kacau. Tidak ada dan masih mulutnya di tengah masyarakat. Jadi berhati-hati. Kebebasan tanpa batas tidak ada. Hormat menghormat itu harus tetap dijaga. Nah, kalau kita di Minangkabau ada kearifan, ada kata nampak namanya, tetap harus dipelihara. Kata meleriak, kata mendaki, kata melur, kata mendadak tetap. Nah. Kemudian yang kedua pendidikan. Pendidikan siapa yang akan diserap pertama sekali? Guru-guru. Buat guru-guru itu seperti tidak berarti peran mereka. Makanya kini kok katakan juga kok ada potongan video dikirim bahwa guru-guru ini beban negara. Babayunya tuh.
gaji kadang 3 juta sebulan kan tu jadi beban lah. Nak gaji 30 juta duduk-duduk saja nak jadi beban. Jadi semakin tidak bernilai kerja guru itu semakin cepat kehancuran suatu bangsa. Dan jangan dikatakan bahwa kita tidak merasakan itu saat ini. Awak sedang merasakan itu dulu. Saya ingat betul ketika dulu saya sekolah masa sanawiyah, Pak Ustaz saya topi saya terletak di meja berada kalau keluar. Bukan sekolah di kampung dulu. Pak Ustaz Ambok dari kampung Ambok ke Solo itu 7 kilo dari sekolah. Sedang maja belum buat pelajaran, belum tuliskan pakai kapur. Nah kemudian belum masuk ke dalam kantor beliau. Beliau tinggal kopiah hitam. Bayangkanlah naik motor beliau ke Solo pergi membeli kapur. Habis kapur di sekolah. Balik. Waktu itu habis. Nah kebetulan waktu itu hari Ahad kami libur, kami Jumat. Hari Ahad libur di Sanawiyah Muhammadiyah Penyakalan Bangkasalam namanya itu orang. Nah, di situ beliau kembali. Waktu pelajaran sudah habis dan di sana di ujung sekolah ada lapau. Nama lapau itu etek lagi. Kadang-kadang sinetron awal-awal. Nama sinetronnya Aci, Aku Cinta Indonesia. Kami rajin nonton itu. Kecil nak kawan, dah mulai. Tapi tidak seolah-olah aja nak keluar apa itu. Kopiah Pak Ustaz. Kopiah Pak Ustaz jadi babit. Kopiah Pak Ustaz. Pak Ustaz. Pada Pak Ustaz di Solo. Nah, kini tak buru di muka tu. Ada buru dia acung tinju dan apa itu. Nah itu mengkhawatirkan. Itu cara menghancurkan pendidikan. Nah dan ketiga adalah apa tadi? Pertama dari rumah tangga. Rumah tangga dari mana masuk? Ibu-ibu wanita. Bagaimana caranya? Cara pertama, tanamkan kepada wanita itu bahwa peran di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga itu hina. Jadi kecilkan apa pengaruh? Allah pengaruh gini. Kalau ditanya orang, ibu tapi mah, oh S1, gua S2, ini mah kerja gini. Jawabannya agak rumit itu. Ambo di rumah saya nyeh, pakai nyeh tadi. Nyeh. Jadi malu punya ibu rumah tangga itu. Tapi kalau memang pejabat di siko, duduk di siko, itu bangga. Nah, itulah pemikiran dan diam-diam dimasukkan orang. Seolah peran di rumah tangga itu rendah. Padahal itu peran utama. Peran yang lain itu kan peran pendukung saja itu. So ibu tidak bertanggung jawab menafkahi. Jadi kalau ada apa-apa dan suku peran ibu-ibu itu tak boleh kaji namanya tu. Ada apa-apa dengan nanya dan nama menafkahi. Perkara banyak atau seketek tetap harus dijalankan peran. Kita harus berusaha. Nah, tetapi wanita tidak punya kewajiban. Jadi kalau wanita yang terjun ikut menafkahi keluarga, itu tidak lebih karena ingin meringankan beban suami. Itu tanggung jawab. Sebab Al-Quran menceritakan mereka, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laki-laki punya tanggung jawab memberikan rezeki kepada istri dan anak-anak itu. Kepada anak yang dilahirkan untuk dia, yang dinasabkan kepada dia, bin dia. Kita yang bertanggung jawab karena bin dia kawan. Maka dalam Al-Quran dikatakan al-maulud lahu, dilahirkan untuk dia. Itulah alasan bahwa anak dinasabkan kepada bapak. Maka anak saya bin Busriza. Saya yang bertanggung jawab menafkahi. Nah kalau istri terjun, istri meringankan beban. Nah, jadi dengan demikian,
Tugas wanita keberadaannya di rumah itu dikatakan khairul lahunna ya Rasul, karena memang di situ tempatnya. Dia tidak dikeluarkan dari tempatnya itu melainkan hanya untuk hajat yang penting. Artinya apa? Dia boleh ke rumah Allah. Apalagi kalau dalam situasi godaan dia sering keluar tanpa terkawal. Ini bukan tanpa rumit kawan. Mengingatkan. Sudah ngaji majlis ta'lim, saya itu joget-joget di luar. Nah, ada sebagian yang seperti itu. Makanya saya pernah tegur itu ke baju seragam majlis ta'lim, joget-joget. Nah, belum lagi keluar. Kini adalah program setiap negara kini membuat acara senam pagi di kantor Jorong, kantor wali negari. Naluminya instrukturnya ibu-ibu dari muko. Sarawak sampi, baju sampi. Anak satu senam belakang ni mamak deh. Pada cara negari itu. Apalagi kini berbagai acara ramai joget-joget. Awak bukan itu masalah. Negari serupa itu ala terhibur saya joget. Nanti yang terjadi hari ini. Nah, mana yang lebih baik? Dalam kondisi seperti sekarang, wanita kita arahkan untuk datang ke rumah Allah, atau diarahkan datang ke lapangan kerja bagi. Nah, karena itulah maka kehadiran di rumah Allah bagi wanita, apa hikmahnya tidak dilarang oleh Nabi? Walaupun dengan kesibukan mereka menjalankan tugas rumah tangga, karena ketika mereka hadir di rumah Allah, mereka mendapatkan selain sholat, ilmu. Apalagi menuntut ilmu adalah kewajiban. Artinya apa? Wanita boleh hadir ke rumah Allah. Bahkan kalau di rumah Allah itu mereka bisa mendapatkan ilmu, kan bisa kini diganti pakai medsos. Saya mengatakan beraja itu nak ke medsos. Media sosial hanya maklumat. So tidak sedikit orang yang kadang mengambil kajian dari berbagai media sosial tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi benarkah itu sudah dilakukan pengkajian terhadap fatwa-fatwa yang disampaikan. Karena itu majelis ilmu tidak tergantikan dengan media. Apalagi kalau dipakai hadis. Hadis, inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat rahal yang kerjanya jalan-jalan. Apabila bertemu halaqah zikir, hafad janah. Apabila bertemu halaqah zikir seperti ini, orang berzikir, mengingat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, menyampaikan syariat Allah, maka dia hamparkan sayapnya siang dan malam seperti itu. Ketika dihamparkan sayapnya, Allah bertanya kepada malaikatnya, dan Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi. Apa kata Allah? Ma fa'ala ibadi. Apa yang dilakukan hamba? Kata mereka, yang kurunan, mereka berzikir dengan engkau, memuji engkau, menyanjung engkau. Kata Allah, wa ma yatlubu, apa yang mereka minta, apa yang mereka yasalun. Kata mereka, yasaluna jannatan, mereka meminta surga engkau. Apa kata Allah? Ara'u jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Qala belum. Kaifa idza ra'awha? Bagaimana kalau seandainya mereka itu yang minta surga itu telah melihat surga? Tentu mereka asyad, lebih dahsyat lagi memintanya kepada engkau ya Allah. Nah, kemudian wa mimma yasta'idun, mereka berselindung dari apa? Min nar, dari neraka engkau. Ara'u nari, apakah mereka sudah melihat neraka-Mu? Apa kata mereka? Lah, belum. Bagaimana kalau mereka melihat neraka-Ku? Apa kata mereka? La asyaddu min haraba, mereka mungkin sangat hebat lagi lari dari neraka itu. Nah, kalau begitu kata Allah, sudah aku berikan apa yang mereka minta, aku lindungi mereka dari apa yang mereka meminta perselindungan kepadaku. Itu keutamaan orang yang hadir di majelis. Kemudian setelah itu apa kata mereka? Ya Rabb, ada apa? Tuan Oci tadi nak ngaji itu juga ada.
Ya mungkinnya cari kawannya kok lihat di situ. Tapi ini itu, kecuali dia juga dan itu, karena banyak dibawanya surang sana lagi. Itu keberkahan hadir di majelis. Nah, jadi nilai-nilai seperti itu raihlah. Nah, karena itu saya berharap kita yang ada di sini juga menjadi yang bersemangat mengimarahkan, memakmurkan masjid-masjid dan surau-surau yang ada di tempat kita. Jangan kemari saja. Saja di sekitar awak juga dirapikan. Majelis-majelis yang ada di samping rumah awak, di RT awak juga dihadiri supaya semangat. Nah, itu tentang apa? Tentang kehadiran wanita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di samping kehadiran wanita, apa lagi yang perlu untuk kita pahami tentang salat berjamaah? Tentu yang perlu dipahami adalah bagaimana seseorang mesti menjaga adabnya untuk hadir berjamaah. Nah, kajian kita selanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia hadir untuk sholat berjamaah? Ini yang disebut dengan adab untuk hadir ke rumah Allah. Nah, yang perlu diingat, wanita-wanita yang tadi diizinkan untuk hadir ke rumah Allah mesti menjaga adabul khuruj, adab keluar untuk hadir ke rumah Allah. Nah, jadi bukan pulih saja dan diambil, tapi keluar dengan menjaga adab. Apa adab yang pertama? Dia harus memperhatikan apakah keluarnya dari rumahnya menuju ke rumah Allah atau ke tempat lain itu aman tidak dari fitnah. Itu syarat pertama. Jadi bolehnya wanita keluar dari rumah menuju ke masjid atau ke manapun dengan syarat dia aman. Kalau tidak aman, tidak boleh. Kalau tidak aman, maka suami begitu juga walinya, ayahnya boleh melarang, menghalang wanita untuk hadir ke rumah Allah kalau akan timbul ancaman untuk wanita tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah dia tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya dan untuk orang lain. Semoga anak dan awak kalau kamu saji mukenanya itu jadi kudu tapi dilakian. Betul nanti aku sejuk Ramadan ada lo acara asmara Ramadan bagaimana? Kok kapai baku, kok kamu sakit, tapi makanya menomor lagi pantai itu dulu berdua. Berarti itu akan mendatangkan fitnah. Yang seperti itu tidak perlu diizinkan, bahkan mesti dilarang. Jadi kebolehan wanita untuk hadir di rumah Allah itu bersyarat. Apa syaratnya? Adalah syaratnya harus aman dari fitnah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena wanita kan juga akan mendatangkan fitnah untuk orang lain. Kan itu yang diingatkan oleh Nabi SAW, bahwa tidak ada ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Itu diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bin Harisah, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, al-mar'atu awrah. Artinya kalau wanita keluar dengan mengundang fitnah, mendatangkan godaan untuk orang lain, dia bukannya mendapatkan pahala untuk itu. Itu makanya mau acok inginkan ibu-ibu, kalau kabar hias menor-menor itu di rumah saja. Kok nak hijau-hijau keluar? Untuk apa?
Kasihan akan digoda. Karena Allah punya pasangan dan harus dibuat tertarik setiap hari itu suami kita, bukan suami orang. Kau nak jojo pelakor lah, ikut lah. Tapi awak tak bisa menjaga petunjuk syariat. Syariat kan menyuruh awak untuk berhias. Untuk siapa? Untuk suami. Lihat Aisyah Ummul Mukminin pakai cincin. Min aina laki hada ya Aisyah? Aisyah, dari mana kau dapat cincin itu? Saya beli ya Rasulullah, li'atazayyana. Saya ingin berhias untuk engkau. Kalau kamu pakai parfum bermacam untuk suami. Kalau keluar dengan bau semerbak supaya orang lain bukan suami kita ingin mencium harum bau tubuh kita itu hukumnya haram. Karena itu parfum wanita itu sekedar menyegarkan fisiknya, bukan semerbak mewangi. Menyegarkan saja, segar. Kalau di dekat baru tercium. Tapi kalau lalu waktu sampai orang bincang, tapi itu istilah orang rancang macam mereka tampil. Yang seperti itu bukan parfum wanita itu. Dan cenderung seperti itu. Itu bukan wanita yang seperti itu berparfum. Parfum wanita itu dia tidak semerbak. Tetapi di dekat suaminya, kalau perlu mandi parfum, silakan. Jadi mengikat suami itu bukan pakai CCTV, tetapi dengan apa? Dengan kasih sayang, bagaimana membuat dia nyaman keberadaannya di dekat kita. Itu makanya wanita tidak disuruh keluar dengan dandanan yang mendatangkan fitnah, apalagi dengan pakaian ketat. Saya tidak termasuk yang berpendapat bahwa bercadar itu wajib, tapi orang memilih bercadar itu hak dia. Kalau dia niatkan untuk lebih terjaga, dia mendapatkan pahala begitu. Tapi kewajiban adalah menutup aurat seluruh tubuh kecuali dua bahagian dari badan wanita, yaitu wajah dan pergelangan tangan ke ujung jari. Saya bukan tidak mengerti kadang wanita pengen model dengan ini, tetapi penuhi dahulu tuntutan syarat. Apa tuntutan syariat? Itu penuhi dahulu. Baju longgar, tidak mencetak tubuh, tidak transparan, dan tidak terlalu berlebihan sehingga kalau lewat orang awak lalu nak mencari orang kanan lain, awak saja perhatian orang. Nah, tidak terlalu menarik perhatian. Jangan membentukkan atau menampilkan bentuk tubuh. Sebagian kan ada, ya itu tak tahu yang model. Ada sebagian awak nak mengambil ujung jilbab awak, ya kafianlah, tapi turunkan jilbab tu menutup dada dulu. Tujuan kau kena kabel ke tumbi, kau ke pinggang, sabarlah Tuhan urusan betul. Karena awak kadang-kadang karena menurunkan model, akhirnya terlanggar syarat. Jadi keluar dari rumah untuk sholat saja ada syarat, tidak mendatangkan fitnah. Apalagi ke pasar. Pasar itu kan tampek dan paling buruk dia dunia. Makna paling buruk itu bukan berarti awak tak boleh ke sini. Kalau tak boleh ke situ, pasar dikuasai orang jadinya. Maknanya tempat yang begitu mudah manusia terseret dengan godaan. Itu karena itu kalau kamu masuk pasar itu jangan lupa berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Nah, baca itu. Kenapa? Karena syaitan banyak di situ. Bukan syaitan golongan jin saja. Syaitan manusia juga banyak di situ. Yang menipu itu syaitan manusia. Yang mengincu timbangan, ya. Yang menyembunyikan aib, yang melakukan transaksi yang haram,
itu syayatinul ins. Nah karena itu supaya terlindung dari semua itu berzikir. Nah untuk ke pasar yang di situ banyak godaan, masa ia pada mungkin dan berbagai macam lupa kita dengan aturan Allah. Sedangkan untuk ke masjid saja diatur oleh syariat. Padahal ke masjid untuk apa? Untuk beribadah. Awalan ibu jamaah rahimahullah. Itulah adab yang harus dijaga. Khusus untuk wanita, dia keluar harus dalam keadaan aman dari fitnah dan memfitnah. Memfitnah itu maknanya menggoda orang lain sehingga terpalingkan kekhusyukan orang, perhatian orang kepadanya. Ini yang berbahaya. Nah karena itu kalau akan seperti itu keluar, maka salatul mar'ati afdal min salatiha fi baitiha, afdal min salatiha fi hujratiha, wa salatiha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Jadi kalau akan seperti itu keluar, ajak salat-salat rumah. Apalagi bulan Ramadan ini. Kalau akan anak-anak gadis akan keluar bukan untuk beribadah dengan penampilan yang memang tunduk kepada ketentuan Allah, lebih rancak ibu dah izinkan anak gadis keluar rumah salat-salat. Untuk kalian wanita, afdal di rumah. Tapi kalau akan keluar, jaga adab, jaga akhlak, jangan sampai merusak dengan mendatangkan fitnah baik untuk diri maupun untuk orang lain. Nah sekarang bagaimana adab secara umum? Kalau tadi khusus untuk wanita, adab ketika kita hendak datang ke rumah Allah berjamaah. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sekali tentu adalah seseorang ketika keluar dari rumah untuk menuju ke masjid. Oh sudah lewat waktunya. Ya kita sambunglah pekan depan. Jadi kita masuk adab untuk wanita sudah, nanti masuk nanti adab umum. Sebab ada yang tidak tahu, ada nama-nama orang iqamat berlari kencang-kencang. Nah, kita akan sampai nanti menjelaskan kapan pula salat berjamaah itu dapat oleh kita. Apakah kita dapat satu rakaat dikatakan dapat, atau kita dapat takbir sebelum salam, apakah kita dapat berjamaah? Kenapa? Karena ada pula saya tengok, ada pula yang jamaahnya jamaah estafet. Tahu jamaah estafet? Sudah nomor 3 masuk, imam assalamualaikum itu nomor 3 itu maju sudah untuk imam lanjutkan. Nah, apakah memang ada dasarnya imam berseri seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana adab ini penting? Kenapa? Untuk menjaga kekhusyukan. Karena di antara adab itu nanti yang kita bahaskan. Idza uqimatis shalah, apabila salat didirikan, fala ta'tuna tas'un. Jangan kalian datang berlari. Alaikumus sakinah, tenang sajalah berjalan. Fama wajadtum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu. Berapa yang dapat salat, nanti tinggal sempurnakan. Nah disitulah adab ini perlu. So kalau berlari dari rumah, amuk sasak, tiba di saf langsung takbir. Di mana kekhusyuk serkaan nyelesaikan musim. Nah jadi adab perlu dijaga. Termasuk adab nanti berpakaian, termasuk juga adab sebaiknya berwudu bagaimana, termasuk adab ketika menunggu imam. Kan ada orang sebagian yang mungkin imam lama nanti mau. Sebagian ibu aja bicara, lala amat selesai. Ini orang yang memandukan dari belakang. Nah itu dimakan dari itu. Adab. Di adab berjamaah ini perlu untuk difahami. Wallahu a'lam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.